Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaatnya di akhir zaman. Baiklah, di sini saya sebagai MC akan membacakan beberapa sisi acara pada forum kajian pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang pertama telah selesai. Melangkah acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Kang Marlan Budi Kusuma. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulai
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah kepada Kang Marlan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema jati diri mahasiswa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Ahmad Budi Laksana. Pada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara saya jelas ya? Kang Rahman? Jelas ya? Iya, jelas. Ya, baik. Sampai jam berapa nih, Kang Rahman? Biar enak nanti nyampein materinya. Biasanya jam 7, Ustaz. Jam 7 ya? Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi gitu ya, di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul gitu ya. Baik, berkumpul di mana kalau pagi-pagi itu ya, kalau orang lain itu gitu ya, mungkin ya masih ada yang tidur gitu ya. Tapi kita alhamdulillah masih bisa dikumpulkan dalam forum atau kajian gitu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga telah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti, yang semoga mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Nah, baik kawan-kawan semua, hari ini gitu ya saya diminta untuk menyampaikan materi atau berhubungan terkait dengan mahasiswa, yaitu jati diri mahasiswa gitu ya. Namun sebelum jauh ke sana gitu ya, seperti apa sih ya, jati diri mahasiswa itu seharusnya gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu ya terkait sebenarnya apa sih mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, kalau bahasa umumnya gitu ya, mahasiswa itu adalah seseorang yang sebutan gitu ya bagi orang yang orang yang menempuh pendidikan gitu ya, pendidikan lanjut ya, pendidikan tinggi, baik itu di sebuah perguruan tinggi maupun di sekolah tinggi gitu ya. Nah, itu adalah mahasiswa dalam arti yang umum. Nah, namun gitu ya, mahasiswa itu memiliki peran penting juga gitu ya dalam
kalau di Indonesia itu apa namanya mahasiswa itu tidak bisa dipisahkan dari perannya terhadap suatu perubahan yang apa namanya yang terjadi di negara ini gitu ya. Nah, ya kita bisa tahu lah apa namanya mahasiswa di Indonesia ya terutama itu mendominasi apa namanya segala perubahan yang terjadi di Indonesia gitu ya. Ya contohnya saya yang paling kita sering apa namanya ketahui itu ya terjadi pada tahun 98 gitu ya di mana rejim apa namanya waktu itu Soeharto tumbangkan gitu ya. Nah, itu apa namanya menjadi bukti bahwa mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting ya terhadap apa namanya suatu perubahan yang ada terjadi di suatu negara. Nah, kalau kita lihat gitu ya fakta mahasiswa sekarang itu dia apa namanya kita bisa lihat itu sangat jauh lah, sangat jauh dari apa namanya dari mahasiswa-mahasiswa yang apa namanya yang dulu gitu loh. Kenapa saya katakan sangat jauh ya? Karena ya bisa lihat apa bisa teman-teman lihat gitu ya bagaimana mahasiswa hari ini itu hanya ya kalau bahasa sayanya itu hanya sebagai apa namanya pelajar saja gitu loh, yang dimana dia hanya apa namanya ya masuk kuliah gitu ya, misalkan berangkat pagi terus juga apa namanya ikut kuliah dan pulang gitu ya. Nah hanya sebatas itu saja gitu ya, atau mungkin masih hari ini tuh hanya untuk apa namanya kuliah IPK-nya gede gitu ya, terus lulus dapat kerja. Nah seperti itu kebanyakan mahasiswa hari ini. Nah itulah apa namanya yang harus kita apa namanya luruskan kembali gitu ya, terkait sebenarnya mahasiswa itu harusnya itu seperti apa gitu ya. Apakah harus apakah seperti itu saja gitu ya yang apa namanya memiliki nilai tinggi, IPK tinggi gitu ya. Memang tidak salah dengan apa namanya memiliki nilai tinggi dan IPK tinggi. Tetapi akan salah ketika dia tidak peduli terhadap apa namanya lingkungan sekitar dia gitu atau terhadap masyarakat yang ada gitu ya. Nah maka dari itu gitu ya sebenarnya kenapa mahasiswa hari ini memiliki ibaratnya ya tidak memiliki pandangan atau tidak memiliki apa namanya suatu pandangan yang bisa merubah gitu ya. Sangat sedikit sekali mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ibaratnya pandangan yang ibaratnya yang bisa merubah gitu ya, merubah keadaan suatu masyarakat gitu ya di sekitarnya. Nah hari ini gitu ya coba teman-teman namanya kalau saya gitu ya kalau di kampus saya mungkin akan sedikit berbeda ya kalau di kampus Rahman. Kalau di kampus saya itu apa namanya kampusnya itu dia ya tadi apa namanya hanya untuk belajar ya terus juga memiliki nilai IPK tinggi dan terus mendapat kerja gitu ya. Kebanyakan orang-orang mahasiswa hari ini itu pikirannya seperti itu gitu ya. Ketika ditanyakan ibaratnya semisal gitu ya apa namanya misalkan ada sebuah berita tentang kenaikan sebuah harga misalkan BBM gitu ya terus juga misalkan harga BPJS tinggi gitu ya terus juga semisal kasus-kasus ya seperti apa namanya di dalam pendidikan gitu ya yang semakin hari ini kalau dilihat pendidikan hari ini dicetak hanya untuk apa namanya tadi apa namanya diajarkan hanya untuk menjadi pekerja atau pengusaha gitu ya. Nah
Padahal gitu ya, mahasiswa itu harus bisa lebih dari itu gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mahasiswa sekarang itu dia tidak peduli, kebanyakan mahasiswa sekarang ya, itu tidak peduli terhadap apa namanya, terhadap lingkungannya gitu ya. Kita lihat dari ya contoh gampangnya ya kita lihat dari isu-isu yang sedang apa namanya marak sekarang gitu ya. Respon mahasiswa itu seperti apa sih gitu ya? Ada gak sih responnya gitu ya? Ya mungkin kalau aksi-aksi gitu ya, aksi-aksi gitu ya, itu mungkin ya ada gitu ya. Tapi apakah aksi-aksi tersebut ibaratnya menyelesaikan apa namanya tuntutan-tuntutan mereka gitu ya, atau hanya sebatas aksi saja, tidak ibaratnya memiliki apa namanya keinginan yang lebih dalam artian kita harus bisa merubah nih gitu ya keadaan sekarang menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, lanjut lagi gitu ya. Nah, jadi ya seperti itulah gitu ya. Jadi nalar kritisnya itu masih hari ini tuh sangat jauh ya, sangat kurang sekali gitu ya dibandingkan dengan mahasiswa ibaratnya ya tahun 90-an lah gitu ya. Nah, ini pun mungkin ya disebabkan karena apa namanya ada tekanan-tekanan juga gitu ya dari baik ya bisa dibilang kalau sekarang ya pemerintah lah atau rezim hari ini gitu ya itu ya bertindak represif terhadap mahasiswa dalam artian di sini terhadap mahasiswa yang ya lantang gitu ya dalam menantang dia menyuarakan kebenaran gitu ya atau menjadi kepanjangan dari masyarakat gitu ya menyampaikan apresiasi masyarakat. Nah namun juga gitu ya apa namanya diamnya mungkin apa namanya sikap mahasiswa hari ini gitu ya itu karena kehidupan yang hedonis gitu ya dia senang berpoya-poya gitu ya ya ibaratnya kalau apa namanya orang luar gitu ya orang merantau gitu ya orang merantau ya dia memanfaatkan gitu ya kesempatannya hanya untuk poya-poya senang-senang gitu ya dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya gitu. Nah namun juga gitu ya apa namanya banyak sekali pemikiran-pemikiran mahasiswa hari ini gitu ya yang dimana tadi seperti yang saya bilang bahwa mereka hanya ingin ibaratnya wah gue harus cepet-cepet lulus nih gitu ya gue harus dapat nilai IPK tinggi gitu ya. Nah terus juga habis itu gue harus setelah terus apa namanya gue harus bisa kerja nih gitu ya. Nah hanya ibaratnya memikirkan hal seperti itu kebanyakan mahasiswa hari ini gitu ya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa melihat gitu ya hilangnya identitas apa namanya sebagai mahasiswa gitu ya. Artinya mahal gitu ya. Pasti lebih tinggi lagi dari siswa gitu ya. Nah, inilah suatu bentuk atau transformasi pemikiran yang sebenarnya apa namanya sangat-sangat diharapkan oleh para kaum-kaum korporasi gitu ya, yang dimana ya tadi mahasiswa hari ini tuh ya mereka itu dininabobokan dalam artian udahlah lu fokus belajar aja gitu ya. Nah, lu fokus belajar misalnya gitu ya. Apa namanya? Nggak usah deh apa namanya? ngurus-ngurusin apa namanya? ngurus-ngurusin apa namanya? Apa namanya bagian kita gitu ya. Nah, sebenarnya ketika apa namanya? Ini pun yang diharapkan oleh para pemimpin yang zalim gitu ya. Karena diamnya mahasiswa ya tadi yang dimana mahasiswa itu sebagai kepanjangan tangan masyarakat. Nah, mahasiswa hari ini gitu ya dengan abainya dia menjadi apa namanya ya dia dimanfaatkan juga gitu oleh para pemimpin zalim
yang dimana ya sekarang lihatlah gitu ya. Dan apa namanya, anehnya itu pemimpin hari ini gitu ya, setiap ditemui gitu ya, dia ibaratnya ada di tempat atau misalkan dia ya pergi keluar kota apalah gitu ya. Nah, apalagi kalau kita nggak peduli gitu ya terhadap kondisi masyarakat sekarang gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini sebenarnya membuat gitu ya musuh-musuh gitu ya, atau orang-orang yang memiliki ketidakadilan sosial itu semakin mencekam gitu ya, semakin mencekam gitu ya, menjalankan menjajah suatu negeri, atau kalau bisa di Indonesia ya dengan diamnya mahasiswa itu orang-orang yang tadi ya pengusaha yang jolim gitu ya, para korporasi itu semakin mencekam gitu ya penjajahannya di Indonesia gitu ya. Nah, penjajahan seperti apa gitu ya, ya kita bisa lihat lah penjajahan di sini maksudnya itu ya dari segi pemikiran ya, baik itu di politiknya, di ekonominya gitu ya, di pendidikannya gitu ya. Nah, sebab kenapa? Sebab tadi tidak ada yang menyentuh atas kejoliman mereka. Mahasiswa disibukkan hanya untuk mencari nilai tadi gitu ya, hanya untuk ya individual lah, individualistik lah gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Nah, kita sekali lagi gitu ya, mahasiswa yang tidak memiliki nyali atau kepedulian atas berbagai problematika sosial yang sejatinya adalah bagian dari kewajiban utama sebenarnya gitu ya dari mahasiswa gitu ya, karena mahasiswa memiliki tridharma gitu, tridharma perguruan tinggi itu tadi mengabdi kepada masyarakat gitu ya, salah satunya adalah mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Nah, idealisme hari ini gitu ya, idealisme mahasiswa hari ini itu kita bisa lihat, bisa dibilang tergadaikan oleh materialisme atau materi gitu ya. Dalam artian di sini materi itu bisa berupa tadi dia disuguhi dengan nilai-nilai yang tinggi gitu ya, disibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang banyak gitu ya, disibukkan dengan tugas-tugas dan sebagainya. Hal itu yang ibaratnya telah melalaikan mahasiswa berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, kita bisa lihat realita yang terjadi mahasiswa gitu ya, hanya tadi memikirkan individualistik dia sendiri gitu ya. Lalu ketika mahasiswa hanya berpikir individualistik gitu ya, siapa yang akan ibaratnya menjadi penyambung lidah masyarakat? Siapa yang akan melawan kejoliman yang ada gitu ya? Nah, di sini gitu ya, harusnya mahasiswa itu memiliki suatu pemikiran arah individualistik gitu ya, menuju kepada arah yang ideologis gitu ya, dalam artian dia bisa memiliki cara pandangnya cara pandangnya sesuai dengan ideologi yang dia miliki gitu ya. Nah, maka ketika seseorang mahasiswa itu dia memiliki pandangan yang ideologis gitu ya, maka akan muncullah jati diri yang sesungguhnya gitu ya. Nah, mahasiswa hari ini itu harus sadar gitu ya, bahwa banyak ketidakadilan di negeri ini gitu ya. Terus juga terlalu rendah lah jika mahasiswa itu hanya memikirkan materi semata, nilai semata gitu ya. Terus juga ya yang berurusan dengan individu lah gitu ya. Nah, jangan sampai biarkan eksistensi kehidupan hedonisme atau tadi ya berpoya-poya, kesenang-senangan gitu ya, itu
menggerus idealisme kita gitu ya. Ya banyak sih gitu ya, banyak kawan-kawan di luar sana gitu ya, kawan-kawan saya terutama gitu ya, yang di kampus ya tadi mereka itu idealismenya sudah tergerus dengan hedonisme tadi atau senang-senang tadi gitu ya. Nah, namun lihatlah gitu ya, di luar sana masih banyak rakyat gitu ya, kaum-kaum yang tertindas akibat akibat berbagai ketimpangan sosial ya, terutama di negeri ini gitu ya, yang dimana masyarakat hari ini menaruh harapan besar kepada mahasiswa gitu ya. Nah, seharusnya ketika banyak ketidakadilan, ketimpangan sosial, mahasiswa itu harus bangkit dan melawan semua itu gitu ya. Gelorakan sebuah semangat idealisme yang dimana idealisme tersebut harus bisa merubah keadaan gitu ya, keadaan yang buruk, tertindas menjadi lebih baik gitu ya. Nah, perihal tersebut gitu ya, kita bisa ketahui gitu ya, di dunia ini ideologi itu ada 3 gitu ya, yaitu ada kapitalisme gitu ya dengan sekulernya, terus juga komunisme dengan sosialismenya, yang terakhir Islam gitu ya. Nah, ideologi seperti apa yang harus ibaratnya dimiliki oleh seorang mahasiswa gitu ya, terutama mungkin bagi kita ya mahasiswa Islam gitu ya. Nah, tentu kita harus memiliki atau pandangan hidup sesuai dengan ideologi Islam gitu ya. Nah, ideologi Islam ini adalah suatu din yang sempurna gitu ya, yang tiada tandingannya gitu ya. Nah, kalau secara historis dan konseptual gitu ya, telah terbukti bahwa ketika ideologi Islam ini ibaratnya diterapkan, dia itu membawa suatu pengembannya gitu ya, dapat melakukan suatu perubahan yang hakiki gitu ya. Nah, di mana di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika seorang mahasiswa itu mengemban ideologi Islam itu harusnya gitu ya bisa merubah keadaan masyarakat itu menjadi perubahan yang hakiki gitu ya. Nah, hanya dengan ibaratnya dengan ideologi Islam yang akan membawa mahasiswa dari tadi pemikiran rendah ke pemikiran yang tinggi. Apa sih pemikiran rendah ke pemikiran yang tinggi gitu ya? Nah, nah, maksud dari pemikiran rendah ke pemikiran yang tinggi itu seperti ini. Kalau menurut Syekh gitu ya, Abdurrahman Al-Baghdadi itu dia mengisahkan bahwa orang yang memiliki pemikiran yang tinggi itu tak kala dia tidak memikirkan hal individu lagi. Semisal kayak gini, teman-teman ibaratnya pasti membutuhkan makan gitu ya. Nah, kalau orang yang pemikirannya rendah, dia hanya berpikir bagaimana cara saya untuk bisa memenuhi kebutuhan saya pada hari ini, dalam hal ini adalah bisa makan hari ini gitu ya, dengan cara apapun gitu ya. Itu pemikiran yang ibaratnya yang sangat rendah. Berbeda ketika orang itu memiliki pemikiran atau memiliki pemikiran yang berideologikan Islam. Dia akan memikirkan bagaimana dia mendapatkan suatu makanan itu asalnya dari mana gitu ya, halal atau haram. Nah, ketika seseorang sudah memiliki pemikiran seperti itu gitu ya, menurut Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi itu bahwa orang seperti inilah yang dikatakan yang tadinya memiliki pemikiran yang rendah berubah kepada pemikiran yang tinggi gitu ya.
Nah, jadi sudah seharusnya gitu ya mahasiswa hari ini ibaratnya ya tadi mempelajari Islam Islamnya seperti apa gitu ya, mempelajari Islamnya secara ideologis, karena kalau tidak secara ideologis hanya mempelajari Islam hanya sebagai tadi ibadah ritual saja gitu ya, itu sama sekali tetap tidak akan membawa perubahan gitu ya. Karena yang akan membawa perubahan adalah pemikiran Islam yang ideologis, yang dimana di situ membawa pengembannya atau menjadikan pengembannya itu memiliki pandangan apapun yang dia jalani gitu ya dalam kehidupannya, itu dia lihat secara pandangan dalam kacamata Islam gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah poinnya ya, jati diri mahasiswa itu adalah memiliki pemikiran yang ideologis gitu ya. Dan gitu ya, menjadikan perjuangan politik gitu ya. Politik itu di setiap aktivitasnya. Maksudnya seperti apa gitu ya? Melakukan perjuangan politik di segala aktivitasnya. Maksudnya itu harus ibaratnya ketika ada suatu masalah terutama di masyarakat, dia harus bisa merespon dan memberikan solusi apa nih yang tepat untuk permasalahan yang ada gitu ya. Nah, lanjut lagi gitu ya. Karenanya gitu ya, mahasiswa yang memegang teguh ideologi Islam ini pasti memiliki gitu ya idealisme yang kokoh dan kepekaan yang kuat atas apa? Atas berbagai polemik sosial. Dan yang paling utama dari penggemar ideologi Islam ini adalah tadi yakni berjuang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bukan untuk materi atau hanya untuk ibaratnya diakui gitu ya. Dalam artian ingin terkenal, ingin viral gitu ya. Akan tetapi mahasiswa itu harus memiliki pemikirannya yang ideologis, yang dimana dia berjuang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seharusnya mahasiswa hari ini gitu ya, atau jati diri mahasiswa itu memiliki pandangan atau pemikiran yang ideologis. Dalam artian di sini ideologi tersebut adalah ideologi Islam, yang dimana ketika mahasiswa itu sudah mengemban ideologi Islam, dia bisa memecahkan berbagai macam problem yang ada pada hari ini gitu ya. Nah, makanya kawan-kawan semua gitu ya, kawan-kawan di sini gitu ya, harus memiliki sebuah pemikiran ideologis gitu ya. Dan karena dengan itulah ibaratnya jati diri mahasiswa itu akan nampak gitu ya. Kita seperti mahasiswa hari ini yang dimana tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa hanya memikirkan individualistik saja. Nah, mungkin seperti itu dulu ya. Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan di sesi diskusi ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator itu sebagai pengantar awal saya. Baiklah, syukron jazakumullah kepada Kang Ahmad Wilaksana. Oke, selanjutnya silakan bila mana ada yang mau bertanya, silakan disampaikan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, mangga. Berbicara tentang jati diri mahasiswa. Ya.
bagaimana sih cara mengembalikan jati diri mahasiswa yang awalnya itu pragmatis individualis menjadi pandangannya itu menjadi ideologis. Caranya itu bagaimana step by step-nya? Terima kasih, atur nuhun. Ya, baik. Langsung dijawab aja. Bagaimana, Kang? Yes, langsung jawab. Ya, baik. Jadi bagaimana gitu ya, step by step menjadi ibaratnya ya mahasiswa ideologis gitu ya. Nah, jika ditanyakan step by step menjadi mahasiswa ideologis, jadi yang pertama tentu dia harus menyadari dulu bahwa yang pertama itu harus tahu dulu apa sih ideologi tersebut gitu ya. Nah, setelah dia tahu bahwa ibaratnya ideologi itu seperti apa gitu ya. Ideologi itu adalah sebuah cara pandang hidup yang dimana di situ ada peraturan-peraturan gitu ya. Nah, ketika dia sudah mengetahui hal itu, maka dia harus meningkatkannya lagi gitu ya. Ideologi seperti apa yang harus diemban oleh seorang mahasiswa, terutama mahasiswa muslim pada khususnya gitu ya. Nah, itu tidak lain yaitu ideologi Islam gitu ya. Nah, untuk stepnya gitu ya, yang pertama bahwa mahasiswa harus memiliki kesadarannya dulu terhadap diri dia itu sebagai ibaratnya untuk apa sih gitu ya. Saya ini gitu ya, untuk apa gitu ya, ketika kita berada di dunia ini gitu ya. Nah, dia harus ibaratnya menjawab dulu gitu ya, untuk apa sih kita dilahirkan gitu ya. Nah, ketika dia bisa menjawab jawaban tersebut gitu ya, yang dimana ya kita dilahirkan di sini untuk mencari keridhoannya Allah gitu ya, dan kita ini hanya sebagai hamba gitu ya, hamba. Maka ketika dia sudah mengetahui hal tersebut, tidak lain gitu ya, mahasiswa tersebut gitu ya, hanya ibaratnya berserah diri atau hanya beraktivitas itu selalu ibaratnya dilakukan sebagai sebuah ibadah. Nah, ketika mahasiswa tersebut memiliki pemikiran hal itu, maka hal selanjutnya adalah memahami bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, puasa gitu ya, setiap zakat, haji gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Namun ibadah itu apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah gitu ya. Kuliah pun sebenarnya ibadah gitu ya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Nah, poinnya itu nanti untuk apa ibaratnya kita kuliah? Apakah hanya untuk kerja saja? Apakah untuk gitu ya ilmu kita itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, selanjutnya ketika mahasiswa sudah ibaratnya sadar gitu ya, dari mana ibaratnya untuk apa dia gitu ya dilahirkan gitu ya, dan telah mengetahui bahwa ya Islam itu tidak hanya ibadah ritual saja gitu ya, melainkan mencakup seluruhnya gitu ya, mulai dari masuk ke toilet gitu ya, hingga kenegaraan itu ada dalam Islam gitu. Selanjutnya mahasiswa tersebut harus harus bergerak gitu ya. Intinya ketika dia sudah sadar akan dirinya siapa gitu ya, untuk apa gitu ya, terus juga sudah mengetahui bahwa ya Islam itu bukan hanya agama ritual saja, dia harus bergerak
bergerak seperti apa gitu ya di sini, yaitu segala aktivitas yang dia lakukan gitu ya, itu diselesaikan dengan ibaratnya cara pandang Islam atau cara bagaimana sih Islam memandang suatu hal gitu ya. Apakah ini boleh atau tidak gitu ya, ini halal atau haram gitu ya. Nah, ketika mahasiswa sudah memiliki pemikiran tersebut gitu ya, dan dia ibaratnya bergerak gitu ya, bergerak di sini dalam artian dia menyampaikannya lagi kepada yang lain gitu ya, tentang apa yang dia miliki gitu ya. Nah, maka hal itu bisa dikatakan gitu ya, mahasiswa tersebut memiliki idealisme atau ideologi yang dia emban gitu ya. Nah, itu ya step by step. Jadi yang pertama adalah dia harus tahu dulu tuh sebenarnya dia sebenarnya kita ini diciptakan itu untuk apa sih gitu ya. Terus ketika dia tahu bahwa dia hanya hamba gitu ya, yang lemah gitu. Ketika dia diciptakan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Dan ibadah dalam arti yang bukan hanya ibadah ritual saja gitu ya, maka seharusnya gitu ya, idealisme itu sudah terbentuk gitu ya. Jangan sampai ketika kita memiliki pemikiran Islam, kita memiliki cara pandang Islam, akan tetapi gitu ya, diri kita ini belum tergerak untuk belum tergerak untuk mengajak orang lain gitu ya, mengajak orang lain atau berkomunikasi dengan yang lain gitu ya. Nah, itu yang yang banyak karena yang Anda rasakan sendiri gitu ya. Itu dia sudah tercerahkan gitu ya. Tercerahkan dalam artian sudah memiliki pandangan ideologi Islam, akan tetapi masih belum tergerak dalam aktivitasnya. Nah, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dulu, Mangga. Sudah cukup, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya yang lain ingin menambahkan juga tidak apa-apa. Ya, gimana Kang moderator? Ada lagi? Ada lagi Ustadznya di chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Tadi sempat disinggung tentang mahasiswa ini banyak dinabobokan, salah satunya dengan tugas yang ada di kampus. Sedangkan tugas kampus juga penting sekali untuk kita juga kuliah ke depannya. Jadi apakah harus melalaikan tugas kampus juga sehingga kita menjadi mahasiswa yang ideologis atau bagaimana, Kang? Nah, tadi gitu ya, memang mahasiswa hari ini itu dinabobokan dengan banyaknya tugas gitu. Nah, akan tetapi bukan berarti ketika kita menjadi mahasiswa yang ideologis gitu ya, kita melalaikan tugas tersebut. Tidak juga, akan tetapi dia bisa memanage gitu ya, memanage ini tugas harus selesai harus selesai secepat mungkin gitu, dalam artian dia tidak melehak-lehakannya gitu ya. Karena mahasiswa yang ideologis itu harusnya memiliki cara pandang yang sangat cepat. Dia bisa memanage waktunya untuk ibaratnya mana yang harus didahulukan terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan tugas tersebut memang harus selesai, ya diselesaikan dulu, baru setelah itu dia beraktivitas beraktivitas di luar tugas itu. Jadi begini, kalau di kampus saya itu siang sampai sore itu dia kuliah, malamnya dia
mengerjakan tugas. Nah, ada tidak ibaratnya waktu dia untuk untuk beraktivitas yang lain gitu ya. Nah, kalau dia tidak memiliki pandangan yang ideologis atau tidak memiliki idealisme, pasti ketika selesai kuliah dia pulang ngerjain tugas gitu ya. Nah, akan tetapi kalau dia memiliki idealisme atau pemikiran ideologis, ketika ada tugas gitu ya, dia harus bisa memetakan tugas ini harus selesai ibaratnya berapa jam gitu ya. Dalam artian ini tugas harus diselesaikan segera mungkin gitu ya. Agar aktivitas yang lain itu tidak terabaikan juga gitu ya. Nah, kesalahan yang masuk hari ini gitu ya, tadi dia tidak memiliki pandangan yang tidak memiliki idealisme gitu ya, sehingga dia hanya memikirkan tugas saja gitu ya. Padahal ada yang lebih urgent dari ibaratnya tugas kuliah dia. Seperti apa ya, hari ini ya kita bisa lihat banyak ketidakadilan di masyarakat, ketimpangan sosial gitu ya. Masyarakat masih banyak yang kesulitan gitu ya, terutama dalam hal tadi ya sosial gitu ya. Nah, maka mahasiswa pun harus ibaratnya memikirkan ini harus diselesaikan seperti apa ya. Ini harus diselesaikan nih gitu ya. Karena tadi tugas mahasiswa itu adalah sebagai penyambung lidah masyarakat. Nah, tentu dengan banyaknya ya karena aktivitas dia di luar kampus gitu ya, tidak menjadikan seorang mahasiswa tersebut lalai dengan tugasnya gitu ya. Karena kalau dia berpikirkan ideologis, dia bisa tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan ibaratnya setelah urusan yang urgent tersebut selesai gitu ya. Bukan dalam artian ada tugas tapi kita lalaikan, bukan seperti itu juga ya. Nah, itu untuk pertanyaannya di sini dari zaman dari Sep ya. Nah, kemudian ada lagi, Assalamualaikum. Nah, izin bertanya Ustaz, program dan strategi apa yang harus kita buat sebagai mahasiswa agar punya sikap berani, kritis, selalu berpikir objektif dan rasional. Nah, programnya, sebenarnya kalau bicara program banyak ya, akan tetapi di sini kita bisa garis bawahi bahwa bagaimana melatih kita ya. Kalau saya bicara melatih kita itu berpikir kritis. Simpelnya gini, ketika ada suatu problem, gitu ya, suatu masalah di tengah-tengah masyarakat, pandangan kita terhadap itu seperti apa gitu ya? Apakah kita diam saja? Apakah kita bertindak gitu ya? Atau kita bertindak dan kita memberikan solusi untuk problem tersebut gitu ya. Itu harus terus-terus dilatih dan harus sering-sering ibaratnya ya turun ke lapangan gitu ya. Kita enggak bakalan tahu apa yang dirasakan masyarakat kalau kita tidak turun ke lapangan, dalam artian kita tidak bergerak terjun gitu ya ke masyarakat gitu ya. Nah, terus juga berpikir objektif tadi ya, dalam Islam itu sudah sempurna gitu. Bagaimana seharusnya Islam memandang suatu hal gitu ya, dan rasional. Nah, itu tentu harus ibaratnya dimiliki oleh seorang pengemban ideologi gitu ya, yang dimana setiap pandangannya, pemikirannya itu harus dia selalu kaitkan dengan idealisme yang dia miliki. Terutama di sini adalah idealisme atau ideologi Islam. Nah, tadi maka harus sering-sering berlatih gitu ya, melihat fakta masyarakat yang ada hari ini seperti apa, atau misalkan jangan jauh-jauh dulu ke masyarakat, lihatlah teman-teman kita seperti apa, apakah sudah memiliki pemikiran ideologis atau ibaratnya
memiliki idealisme atau tidak gitu ya. Nah, ketika kita ibaratnya melihat ada yang kurang dari ibaratnya teman-teman kita, gitu ya, kawan-kawan kita, lingkungan kita, nah sebenarnya itu dia sudah memiliki pemikiran yang kritis gitu ya, pemikiran yang kritis gitu. Nah maka sikap yang diambil gitu ya oleh mahasiswa tersebut adalah tadi selalu melatih dia untuk melihat fakta gitu, fakta yang sedang terjadi ya. Karena kalau dia tidak melihat faktanya, dia tidak terjun langsung ke masyarakat, maka akan salah pula gitu ya dalam memberikan solusinya gitu ya. Kalau di saya misalkan ini perubahan saja ya. Nah, saya kan kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi gitu ya. Nah di bidang farmasi, nah, misalkan ada orang sakit kepala gitu ya, ya diberi obat, malah diberi obat anti diare gitu, itu kan ibaratnya nggak nyambung gitu ya. Maka kita harus tahu dulu apa yang dirasakan oleh si pasien gitu ya, si pasien. Terus juga kita tahu kondisi pasien itu seperti apa gitu ya, dan kita pun tahu faktanya dia itu sedang sakit apa, dan setelah kita menganalisa ya tadi kita bisa memberikan obat yang pas buat si pasien tersebut. Seperti itu ya Kang Riki Sugiharto. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin Kang Rahman? Tuh Ustadz di chat ada lagi. Nah ini ya. Apakah memiliki jiwa sebagai mahasiswa ideologis itu hanya berlaku ketika dia menjadi mahasiswa di suatu kampus saja atau bagaimana? Terutama bagi seorang akhwat, ada tips agar tetap berpikir ideologis bahkan ketika dia sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Nah, baik ya. Nah, mungkin di sini maksudnya ya misalkan ada suatu kampus yang dimana ya di kampus tersebut ibaratnya sudah dibekali gitu ya, sudah dibekali ilmu-ilmu atau ibaratnya sudah dibekali lah terkait apa itu ideologi, apa itu idealisme gitu ya, harus seperti apa gitu ya. Nah itu sebenarnya hal itu tidak berlaku gitu ya, tidak berlaku bagi kampus itu saja ya gitu ya. Jadi bagi suatu kampus itu saja gitu ya. Karena menjadi mahasiswa yang ideologis itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah hari ini adalah emang benar tadi ketika ibaratnya lingkungan kita tidak mendukung gitu ya, pilihan kita adalah terwarnai oleh lingkungan atau mewarnai lingkungan gitu ya. Nah, makanya dalam beraktivitas gitu ya, untuk menjaga idealisme kita, maka kita membutuhkan seorang kawan gitu ya, membutuhkan seorang kawan. Karena kalau hanya seorang, ketika kita ibaratnya lalai atau ketika kita lupa gitu ya, itu tidak ada yang mengingatkan. Berbeda halnya dengan jika kita beraktivitas dengan kawan atau kita beraktivitas dengan jamaah gitu ya. Nah itu akan saling ibaratnya menjaga lah, mempererat idealisme terutama ya. Nah itu akan semakin mempererat sehingga nanti setelah lulus pun gitu ya, itu masih memiliki pandangan-pandangan yang ideologis gitu ya. Ya contoh saja gitu ya. Dulu di kampus saya itu tidak ada sama sekali, sulit lah gitu ya baca untuk memahamkan
kepada kawan-kawan mahasiswa yang lain itu bahwa Islam itu tidak hanya ibadah ritual saja loh. Gitu. Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Itu sangat sulit gitu ya. Saya membutuhkan ya beberapa tahun loh. Ibaratnya ada yang mau ikut gitu ya. Ibaratnya nemenin saya beraktivitas di kampus. Dan alhamdulillahnya setelah ya dulu itu semester 4 dan pada saat di semester 8 itu saya baru mendapatkan gitu ya kawan yang ibaratnya satu frekuensi dengan saya. Itu pun dengan pertemuan-pertemuan yang yang sangat ya butuh waktu gitu loh untuk memahamkan kawan kita tersebut. Nampaknya penting sekali bahwa kita harus bisa mewarnai ya, bukan malah terwarnai. Kita bisa menciptakan lingkungan yang tadinya tidak ideologis menjadi ideologis gitu ya. Dan tadi kita harus memiliki kawan untuk apa? Saling menguatkan ketika kita nanti ibaratnya futur lah gitu ya. Ketika kita ibaratnya sedang malas, itu ada yang mengingatkan. Nah, alhamdulillahnya di kampus saya yang tadinya tidak ada LDK gitu ya, sekarang memiliki LDK gitu. Nah, yaitu berkat proses panjang yang dimana kita memiliki kepercayaan bahwa kita harus terus bergerak gitu ya. Kita harus bergerak, jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal ibaratnya yang tadi lah. Kita disibukkan dengan hal-hal yang individualistik gitu ya. Kita harus bisa memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Nah kalau terkhusus awat sebenarnya ya mudah saja kalau menurut saya, mudah saja yang dimana kan kalau ahwat itu ya gampang bertemannya gitu ya, gampang bertemannya. Nah cobalah perbanyak kawan, perbanyak kontakan gitu ya, perbanyak juga kenalan yang mungkin ada temennya yang kuliah di mana atau ada temennya di daerah mana gitu ya, itu jalin komunikasi gitu. Sehingga nanti ketika misalkan kita sudah tidak ada di kampus lagi gitu ya, kita masih memiliki teman gitu. Kalaupun misalkan di lingkungan kita tidak ada satupun lagi teman yang di kampus tadi gitu ya. Nah, kita harus bisa menjaga idealisme kita dengan perbanyak ibaratnya yang pertama kita hidup ini gitu ya untuk beribadah kepada Allah. Segala aktivitas yang kita lakukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dengan memiliki pemikiran seperti itu, gitu ya, insya Allah kita ya, gitu ya, itu idealisme kita itu tidak akan pernah luntur gitu ya. Karena seperti ini saja gitu ya, contohnya kalau pisau enggak diasah, itu kan pasti tumpul gitu ya. Nah, makanya kita pun harus sering mengasah pemikiran kita gitu ya, mempertajam pemikiran kita gitu ya, sehingga gitu ya, kita tidak mudah dilalaikan oleh lingkungan yang ada gitu ya. Dan seharusnya kita bisa membawa perubahan di lingkungan tersebut gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk Kartini gitu ya, seperti itu. Sebenarnya perbanyak relasi saja dalam artian perbanyak kenalan gitu ya, perkuat ya silaturahmi, ukhuwah gitu ya. Mumpung hari ini teman-teman khususnya teman-teman di Rahma lingkungannya sudah ya menurut saya enak lah gitu ya, dalam artian enak, teman-temannya sudah dibekali ilmu gitu ya, artinya bukan hanya ilmu eksak saja gitu ya,
tetapi ilmu agamanya gitu ya, itu apa namanya ditingkatkan di sana gitu ya, teman-teman di tempat di sana ya dimanfaatkan gitu ya. Berbeda halnya dengan mungkin seperti saya, kawan-kawan di kampus lain yang tidak ibaratnya kampus itu tidak ya terbentuk apa namanya ya idealisme, tidak memiliki idealisme gitu. Nah itu akan sangat sulit sekali gitu ya. Maka ya bersyukurlah kawan-kawan yang hari ini ibaratnya ya kuliah di Erahma gitu ya, khususnya manfaatkanlah apa usia kalian yang usia kampus kalian gitu ya untuk mematangkan gitu ya idealisme yang teman-teman sedang pelajari hari ini, ideologi yang kawan-kawan sedang pelajari hari ini ya, itu coba tanamkan dalam diri kawan-kawan dan benamkan dalam diri kawan-kawan gitu ya, betapa berharganya, betapa ruginya jika kawan-kawan ya tadi sudah dibekali, ibaratnya sudah difasilitasi oleh kampus tapi tidak dimanfaatkan, maka rugi sekali seperti itu. Maka bersyukurlah kalau teman-teman memiliki atau tinggal di kampus yang suasananya ibaratnya apa namanya lingkungannya itu ya Islami lah gitu. Nah namun tadi ketika lingkungan kita sudah terbentuk, berarti yang harus kita lakukan adalah bergerak keluar. Bagaimana caranya agar kampus-kampus lain pun bisa seperti kampus kalian gitu. Nah seperti itu ya. Itu mungkin Kang Rahman ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Amin. untuk mahasiswa dahulu itu kan memiliki sifat yang kritis dan yang tidak dapat dibendung. Dan lalu bagaimana dengan mahasiswa zaman sekarang yang katanya grain of change? Itu menurut saya kondisi mahasiswa itu saat ini sangat jauh dengan kondisi mahasiswa yang zaman dahulu. Yeah. Mungkin apa namanya? Fungsi dari ketersediaan teknologi yang canggih bagi mahasiswa, apa teknologi sekarang inikah yang meningkatkan apa yang menurunkan sikap kritis dari mahasiswa? Untuk harapan saya sih, apa harapan untuk meningkatkan kualitas tetapi berbalik arah ataupun menjadi menurun dengan adanya teknologi. Begitu Ustaz. Ya, baik. Mungkin begini ya pertanyaannya. Nanti kalau salah dikoreksi dulu ya. Jadi pertanyaannya gini ya mungkin. Apakah dengan adanya teknologi sekarang yang semakin canggih gitu ya, itu melalaikan mahasiswa hari ini gitu ya? Nah, atau mungkin bisa saja teknologi yang ada hari ini itu bisa membangkitkan mahasiswa gitu ya? Seperti itu mungkin ya pertanyaannya ya. Iya. Nah, baik. Jika ditanyakan apa namanya teknologi gitu ya, maka teknologi itu adalah seperti memiliki dua sisi yang dimana sisi tersebut bisa baik, bisa juga buruk gitu ya. Dalam artian tergantung bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Semisal mungkin yang sering kita pegang lah handphone misalkan gitu ya. Handphone bisa melalaikan gitu ya, dengan ibaratnya hanya dimanfaatkan hanya untuk ibaratnya tadi apa namanya ya membranding kita ibaratnya di yang misalkan di akun sosial media gitu ya, tidak dimanfaatkan untuk apa nih hal-hal yang baik dalam artian
mengakses berita-berita yang terbaru itu apa gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya salah satu faktor hari ini gitu ya mahasiswa itu lalai adalah dari teknologi. Bisa juga gitu ya mahasiswa itu bangkit karena teknologi juga, karena dulu pun gitu ya kalau teman-teman tahu gitu ya bahwa peradaban Islam itu sebenarnya sangat menjunjung tinggi sebuah teknologi gitu ya. Banyak teknologi-teknologi yang lahir dari peradaban Islam. Nah, itu kan sebenarnya tergantung bagaimana cara memanfaatkannya gitu ya. Nah, makanya kembali lagi kepada diri kita bahwa teknologi itu seharusnya bisa kita manfaatkan terkhusus sebagai ya tadi mahasiswa yang ideologis gitu ya. Mahasiswa yang memiliki idealisme, bagaimana caranya dengan teknologi yang ada hari ini itu bisa memajukan memajukan umat atau memajukan masyarakat atau bisa membawa perubahan. Ya contoh, semisal latihlah diri kawan-kawan semua untuk bisa menulis gitu ya. Kalau dulu ya saya sebelum masuk ke organisasi gitu ya, itu ya saya sama mungkin dengan mahasiswa lain yang luntang-lantung ke sana kesini, tapi ketika saya sudah masuk ke dalam organisasi gitu, suatu organisasi, di situ malah saya mendapatkan banyak ilmu di situ, terutama dalam hal dulu itu kalau angkatan saya dulu ya, itu diwajibkan setiap anggota itu untuk menulis gitu ya, memiliki tulisannya, yang dimana nanti tulisan tersebut ibaratnya di-share gitu ya, di-upload di sosial media gitu ya. Nah itu kan sebagai bentuk memanfaatkan media juga gitu ya, dalam hal sebenarnya tadi kebaikan, karena tidak bisa dipungkiri gitu ya, teknologi hari ini gitu ya, itu terutama ya yang ada di pegangan kita, gadget gitu ya, orang itu tidak bisa lepas dari situ. Makanya harus kita lakukan adalah bisa memanfaatkan gadget kita itu untuk hal-hal kebaikan, terutama tadi pakailah gadget kita itu untuk beribadah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang melalaikan, ya emang bisa gitu ya. Nah makanya teman-teman yang sudah dibekali pemikiran yang ideologis, idealisme, seharusnya tidak tidak menjadi lalai dengan adanya gadget, justru malah semakin memudahkan kawan-kawan ibaratnya untuk mengakses suatu informasi, untuk men-share suatu informasi gitu ya, kepada halayak umum, karena sekarang itu zamannya itu sudah zaman eranya ya digital gitu loh. Kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkan hal itu, maka ya semakin ketinggalan pula gitu lah kita gitu ya, semakin ketinggalan pula kita dalam ibaratnya tadi membuat suatu perubahan seperti itu, Kang. Mungkin ada tanggapan dulu, silahkan Mangga. Oh iya, berarti peribahasa kayak gini, sosial media hanya dijadikan topeng di balik suara dan teriakan yang diberikan. Jadi media sosial itu dijadikan topeng di balik suara. Jadi suara yang informasi-informasi yang teriakan gitu kayak suara mahasiswa gitu yang tidak begitu kritis gitu, gimana? Iya. Nah, jadi mungkin gini ya, Kang Marlan, gadget itu hanya dijadikan ibaratnya topeng gitu ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Makanya untuk membuktikannya gitu ya,
apa namanya, media sosial itu tidak hanya dijadikan topeng gitu ya, dalam artian orang share-share kebaikan juga gitu ya, kan banyak tuh dibuatnya, banyak share ilmu-ilmu gitu ya, tapi dirinya sendiri ibaratnya belum seperti itu, tidak sedikit gitu ya orang seperti itu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah relevan gitu ya, apa yang dia share, apa yang dia bagikan itu relevan dengan dirinya gitu ya, di lingkungannya, relevan dengan dia di lingkungannya seperti apa, pelakunya seperti apa. Makanya sebagai mahasiswa ideologis itu dia harus bisa beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat di sini ya nggak hanya masyarakat dalam skala besar ya, masyarakat kecil pun bisa. Misalkan di di depan kampus kan suka banyak tuh tukang dagang gitu ya, atau orang-orang parkir. Nah, cobalah kawan-kawan sapa gitu ya, cobalah tanya gitu ya, apa sih kesulitan hari ini gitu ya, apa sih yang dirasakan hari ini gitu ya. Itu sebagai aktivitas juga gitu ya. Nah, kembali lagi kepada sosial media, bahwa bisa dijadikan topeng ya, bisa gitu ya. Nah, akan tetapi gitu ya, kalau dari saya pribadi gitu ya, sebagai mahasiswa ideologis ya harusnya itu bukan menjadi topeng, dalam artian itu harus menjadi senjata malah ya, untuk di era seperti yang sekarang ini gitu ya. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa hari ini gitu ya, terutama tadi ya mungkin yang dikatakan belum tersentuh ideologi gitu ya, itu dia ya bermainnya pun di sana gitu ya, bermainnya pun di gadget gitu ya, bermainnya pun di sosial media. Maka apapun gitu ya, kalau misalkan ada isu-isu gitu ya, informasi-informasi gitu ya kita tanggapi. Akan tetapi informasi itu dibagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Kalau di sini saya itu membaginya menjadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah informasi itu ada yang harus ditanggapi segera mungkin gitu ya, dan emang harus kita selesaikan gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita membagikan informasi atau menerima informasi adalah apakah informasi tersebut itu layak untuk di-share lagi, atau hanya layak sudah berhenti di kita saja gitu ya. Yang ketiga adalah informasi tersebut tidak layak sama sekali di-share maupun ditanggapi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan semua ya, dalam menerima informasi maupun menyampaikan informasi. Jadi yang pertama harus informasi yang harus ditanggapi itu yang seperti apa, informasi yang hanya untuk konsumsi pribadi itu seperti apa gitu ya, dan informasi yang tidak harus ditanggapi itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan yang bermain di sosmed gitu ya, itu kan banyak tuh, ada yang bikin status macam-macam lah gitu ya. Ya kita komen gitu ya, terus ada yang membahas lagi komen. Ketika komenan itu sudah tidak bermanfaat, maka udah tinggalkan gitu loh, tidak usah diteruskan lagi gitu ya. Nah, kesalahannya dari kita itu gitu ya, pengen ibaratnya ya pengen puas sendiri gitu loh gitu. Nah, itu yang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam bersosial media gitu ya. Itu kan. Gimana? Cukup? Kang Malang? Ada lagi mungkin Kang Rahman? Atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Ya. Wan, Kang Marlan. Ada lagi? Ustaz, syukuran. Ada lagi Kang Rahman? Kang moderatornya mana nih?
berarti tadi Ustaz cukup menambahkan. Ya boleh. Itu apa namanya? Berarti informasi-informasi itu harus apa namanya? Kita telaah dulu, tahu apa namanya? Ya betul. Kalau informasi-informasi yang nggak benar jangan ditanggapi maksudnya gitu. Ya, betul. Jadi informasi-informasi yang untuk jalur dakwah gitu apa namanya? Kita apa namanya? Untuk mengajak teman-teman untuk ke sini jalurnya apa namanya? Ke jalan yang benar lah intinya. Jadi informasi-informasi yang tidak penting jangan terlalu ditanggapi ataupun direspon gitu ya. Ya betul. Dan kalau misalkan kita bingung gitu ya, ini informasi harus ditanggapi atau tidak, tanyakan kepada yang lebih tahu gitu ya. Semisal ya sama ya guru-guru kalian gitu ya, atau kepada dosen kalian gitu ya. Pak, ini informasi ini gimana? Apakah ditanggapi atau tidak, atau jangan, atau seperti apa? Jadi seperti itu. Kalau di mana posisinya kita tidak tahu harus informasi ini harus digimanakan gitu ya. Ya Ustaz. Ya. Ya, baik. Kang Rahman, gimana lagi? Ada lagi? Ya, baik Ustadz. Oke, untuk yang lainnya silakan, mumpung masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya lagi. Dicukupkan saja, jangan dipaksain kalau gak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita cukupkan acara Karisma pada pagi hari ini dengan membaca dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mewakili MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Kang Apandi. Siap duluan ya Kang. Yuk. Siap. Mabar hayu.